Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya Dadan Hermawan di kanal Dadan Hermawan Education. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan tentang 5 tipe orang dewasa dalam menghadapi anak. Dalam mendidik ataupun mengajar, baik guru maupun orang tua, itu akan selalu dihadapkan dengan kondisi anak yang sangat heterogen, sangat beragam. Bukan hanya minatnya saja, bukan hanya bakatnya saja, tapi juga gaya belajar anak itu sendiri. Kita akan menemukan gaya belajar anak-anak yang sangat beragam. Ada anak yang ketika belajar, dia tampak diam, kemudian memperhatikan, fokus. Dan itu mungkin untuk sebagian orang tua maupun sebagian guru dianggap sebagai anak yang baik. Tapi ada juga tipe anak yang belajar, dia tidak bisa diam. Atau juga mungkin ada anak yang dia bisa belajar nyaman kalau dia dalam kondisi tiduran gitu ya. Atau mungkin dia dalam kondisi sangat rileks, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah, kadang hal seperti ini itu kurang disadari oleh orang-orang dewasa. Mungkin ada juga yang sadar, tapi ketika berhadapan dengan kondisi nyata seperti itu, kesadarannya hilang. Jadi perasaan yang lebih muncul, dia merasa bahwa saya nggak dihargai nih sama anak. Ketika saya menjelaskan, anaknya santai aja seperti itu. Nah, yang lebih bahaya lagi, hal seperti ini kadang dianggap sebagai pelanggaran. Sehingga biasanya orang dewasa ketika menemukan hal seperti ini dari anak-anak, maka hal yang dia lakukan adalah menghukumnya. Nah, keberagaman pemahaman orang dewasa terhadap sikap dan gaya belajar anak itu akhirnya mengelompokkan orang dewasa ini ke dalam 5 kelompok tipe orang dewasa ketika menghadapi anak-anak dalam suasana pembelajaran. Yang pertama, itu tipe orang dewasa yang memerankan dirinya sebagai teman. Nah, biasanya kalau orang dewasa yang memerankan diri sebagai teman itu sering membuat alasan-alasan untuk muridnya maupun untuk anaknya. Nah, itu akan sangat tampak sekali dari perkataan yang sering muncul dari dirinya. Biasanya orang-orang yang dewasa yang seperti ini itu akan sering mengatakan kata-kata, ayolah lakukan demi bapak. Atau mungkin mengatakan bahwa, masa kamu lupa, kamu kan pernah dibantu sama ibu. Nah, seperti meminta balas budi atau seperti meminta balasan dari kebaikan yang pernah dilakukan, dengan balasan agar si anak itu mengikuti apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya. Nah, mungkin di kondisi tertentu ini baik, tapi dalam secara umum jika ini terus terjadi, itu sangat berbahaya karena akan melahirkan anak-anak yang memiliki ketergantungan. Dia tidak mandiri, dia akan sangat tergantung karena dia menganggap bahwa orang tuanya maupun gurunya itu sebagai temannya. Itu tipe yang pertama, tipe orang dewasa yang memerankan dirinya sebagai teman. Tipe yang kedua ini adalah tipe orang dewasa penghukum. Nah, ini tipe orang dewasa penghukum ini adalah biasanya kalau buat anak-anak kesannya galak gitu ya. Karena orang dewasa yang seperti ini, tipe ini itu sering menghardik, membentak, menyalahkan, mengancam. Awas kamu kalau tidak seperti ini akan seperti itu. Awas kamu kalau tidak mengikuti hal yang seperti ini, kamu akan menjadi seperti itu. Nah, orang dewasa berharap dengan cara seperti itu anak akan mentaati peraturan, padahal sebaliknya anak-anak yang dibentuk dengan cara seperti itu akan tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang pemberontak sebetulnya. Ketika orang dewasa berharap anak diperlakukan seperti itu akan mentaati peraturan, justru dengan cara seperti itu anak akan lebih banyak memberontak dan anak akan lebih banyak mengulang-ulang kesalahannya. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga orang dewasa itu yaitu tipe orang dewasa yang memerankan dirinya sebagai pemantau, pengawas. Nah, tipe orang yang seperti ini biasanya membenturkan anak dengan peraturan. Kamu kan tahu peraturannya, kamu kan sudah tahu tata tertibnya. Jadi anak akan dibenturkan dengan peraturan yang ada. Ketika anak berbuat sesuatu, maka anak itu akan dibenturkan dengan peraturan. Ketika anak ngobrol dan sebagainya akan dibenturkan dengan peraturan, dengan tata tertib. Nah, hal yang seperti ini mungkin dalam kondisi tertentu itu bagus, tapi ketika hal itu terus-terusan dilakukan, ini akan berakibat berbahaya untuk anak-anak yang kita didik, karena itu hanya akan melahirkan anak yang menghitung dan menghitung seberapa banyak keuntungan yang didapatkan. Dia akan menjadi anak yang dia baik kalau diawasi, dan kalau dia tidak diawasi, dia akan melakukan semuanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, itu yang terjadi saat ini. Hari ini banyak di antara kita, bahkan kita yang dewasa seperti itu. Kita menggunakan helm kalau kita merasa akan bertemu dengan polisi, tapi kalau yakin tidak bertemu dengan aparat, tidak bertemu dengan petugas yang akan merazia, maka kita sangat ingin sekali tidak menggunakannya. Begitupun helm dan sebagainya. Artinya
ini akan melahirkan orang-orang yang taat peraturan hanya ketika diawasi. Dan ketika tidak diawasi, itu tidak punya kesadaran untuk tetap menjalankan peraturan itu. Ini kalau dibentuk oleh orang dewasa yang punya gaya pengawas atau pemantau, seperti itu. Yang keempat, ini ada tipe orang dewasa yang selalu berusaha membuat anak merasa bersalah. Ini ada nih, orang dewasa yang berusaha untuk membuat anak selalu merasa bersalah. Biasanya sering keluar kata-kata dari dia itu seperti yang, kamu tuh seharusnya melakukan ini, ibu kecewa dengan kamu. Kamu harus tahu ibu tuh capek. Kamu kan tahu ibu capek, ibu lelah, ibu sudah banyak berjuang untuk kamu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Dia berusaha untuk menancapkan rasa bersalah kepada anak dengan menunjukkan kepayahan orang dewasa mengurusi anak itu, atau menunjukkan perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh orang dewasa untuknya, sehingga anak itu kalau tidak sesuai dengan keinginan orang dewasa, dia akan merasa bersalah. Nah, cara mengajar, cara mendidik kita yang seperti itu akan melahirkan anak-anak yang tidak jujur. Itu akan melahirkan anak-anak yang nantinya dia penyangkal dan dia berbohong. Dia akan berkata, maafkan saya, oh iya maafkan saya, oh iya saya salah. Jadi dia tumbuh dalam kondisi merasa bersalah, rendah diri. Kadang dia ragu, gak berani untuk mengambil tindakan karena dia takut kalau apa yang dia lakukan akhirnya membuat orang dewasa, baik itu gurunya maupun orang tuanya, kecewa. Mungkin dalam kondisi tertentu ini tampak bagus, tapi secara umum ini adalah hal yang kurang baik. Dan yang terakhir, inilah tipe orang dewasa sebagai manajer. Orang dewasa yang seperti ini biasanya menghadapi anak-anak, menghadapi masalah anak-anak, dia akan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak itu sendiri. Contohnya, ketika ada anak datang, atau ketika ada anak memiliki masalah, atau ketika anak-anak bermasalah, maka orang dewasa yang memerankan dirinya sebagai manajer, dia akan bertanya, nah, menurut kamu kira-kira apa nih yang bagus dilakukan? Menurut kamu kira-kira tindakan apa yang bagus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu? Dia akan berusaha mengajak anak untuk ikut bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Nah, orang tua yang seperti ini, guru yang seperti ini akan melahirkan anak-anak yang tumbuh kuat karena si anak-anak itu akan selalu dilatih untuk mencari jawaban-jawaban dari tiap permasalahan yang ia hadapi. Sahabat-sahabat semuanya, 5 tipe orang dewasa ini menjadi refleksi untuk kita. Kita ada di mana? Apakah di tipe yang pertama, ketika kita memerankan diri sebagai teman, atau kita memerankan diri sebagai orang tua penghukum, atau kita memerankan diri sebagai pemantau, atau kita menjadi orang tua yang selalu berusaha membuat anak merasa bersalah, atau kita sudah mulai belajar menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita. Mungkin iya, dari 5 tipe ini bisa kita gunakan pada kondisi tertentu, anak-anak tertentu, untuk kasus tertentu, tapi tidak untuk selalu digunakan untuk semua suasana. Yang terbaik adalah bagaimana kita membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang ketika dia punya masalah, dia pun mampu dan pandai mencari jawaban-jawaban dari permasalahannya. Selamat menjadi manajer untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa melahirkan anak-anak yang tangguh, anak-anak yang siap menghadapi kehidupan yang keras di zamannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.